Sobat Oprek, kembali lagi di Oprek UGM Channel bersama aku El, dan di sini El lagi nggak sendiri nih. El sedang ditemani oleh tentunya mahasiswa Gajah Mada dari katanya nih disebut-sebut mahasiswa solidaritas tanpa batas. Siapa lagi kalau bukan mahasiswa teknik. Wah, mungkin kita kenalan dulu ya sebelum kita masuk ke intro nih. Mau kenal bahas tentang apa nih gitu. Boleh Kak kenalan dulu nih. Nama, daerahnya dari mana boleh, atau IG-nya juga boleh, mungkin teman-teman pada kepo nih, boleh silahkan. Halo, aku Mifta dari manajer Gawantarai dari Fakultas Teknik. Halo, kenalin, aku Fucel dari SW jurusan Teknik Alat Berat. Di Gawantarai aku posisi sebagai mekanis dan juga berperan sebagai pilot untuk tim Jaya Mahe. Oke, di sini udah ada mahasiswa dari organisasi Gamantara ya. Oke, kita akan tanya-tanya lebih dalam nih. Gamantara itu apa sih, latar belakangnya apa? Terus ini lagi ada oprek apa nih kira-kira? Kok aku lihat-lihat posting di Oprek UGM nih. Apa nih, boleh di-spill nih sama teman-teman yang ada di Oprek UGM? Silahkan. Dari aku ya mungkin untuk menjelaskan. Jadi kita adalah Gamantara, yaitu apa Fucel? Gajah Mada Marine Naval Technology Advanced Research Activity. Wah. Ya, jadi kita Gawantarai di mana posisi kita saat ini adalah tim yang berfokus pada research di maritim dan juga perkapalan. Nah, nantinya di Gawantarai itu kita akan bikin semacam prototipe kapal dan juga mengujikan kapal yang sudah kita buat. Nah, di sini ada pilotnya, mungkin bisa langsung cerita aja. Nah, selain kita bikin prototype, kita juga ada riset untuk bikin sebuah desain maupun inovasi untuk sistem konstruksi perkapalan ataupun rute dari perkapalan gitu. Jadi kita nggak cuma fokus pada pembuatan prototype, tapi kita ada riset lainnya yang menunjang bagaimana kapal tersebut bisa kita kembangkan untuk lebih baik lagi gitu. Oke, jadi Gamantara ini fokusnya lebih ke perkapalan gitu ya, mesin perkapalan gitu ya. Oke, jadi Gamantara ini lagi buka oprek nih. Iya benar. Oprek anggota ya. Oke, oprek anggota. Boleh dong di-spill nih, divisinya apa aja di dalam ini nih. Kayaknya pada kepo nih, mau masuk tapi aduh, mau milih divisi apa nih? Bingung banget nih. Silakan. Di teknis dulu mungkin ya. Ya, boleh. Di Gamantara itu kita untuk divisi teknis terbagi menjadi 3 divisi. Ada mekanis, lalu ada elektronis, dan juga programmer. Nah, dari ketiga divisi teknis itu kita ada lagi nih namanya subtim. Ini tim kecil yang sebagai peran intinya, fokus intinya. Yang pertama ada kategori fuel engine, itu nama timnya Jaya Mahe. Terus ada tim electric remote control, itu namanya timnya namanya Gamanave. Lalu ada tim yang autonomous, namanya Sabinahwan. Lalu ada autonomous juga, dia bentuknya robot bawa air, itu namanya Almasena dan juga Aerovi Basir gitu. Jadi ada 5 subtim untuk kategori prototype, dan juga kami terbagi jadi 3 divisi dari elektronis, mekanis, dan juga programmer. Selain itu kami juga dibantu nih oleh teman-teman operasional untuk menunjang kegiatan dari teman-teman teknis. Mungkin bisa dijelasin sama teman aku Mifta. Baik, untuk divisi operasional sendiri, yang oprek tuh ada divisi manajer, kemudian ada divisi admin finance, ada divisi logistik, dan juga divisi media kreatif. Nah, untuk manajer sendiri kenapa oprek? Karena nantinya teman-teman manajer ini akan diposisikan lagi di subtim-subtim kecil tersebut yang nantinya akan membersamai kegiatan setiap subtimnya dan mengorganisasi subtim begitu. Kemudian untuk admin finance seperti yang teman-teman tahu mesti ngurusin keuangan, pernotaan, dan seperti itu. Untuk media kreatif itu udah pasti teman-teman ya desain, edit video, hunting foto di wisdom ya semuanya ya. Jadi kayak jebret-jebret kapal pas lagi jalan nih harus dapat momennya ini ya begitu. Kemudian untuk logistik itu nantinya teman-teman ya lebih ke cross check barang-barang yang ada di bengkel yang dibutuhin keperluan untuk tim Gamantara dan juga subtim-subtim lain begitu. Jadi divisinya sesuai skill teman-teman sekalian ya gitu. Mau masuk divisi mana nih? Skillnya ini gitu. Masuk divisi itu boleh banget gitu. Nah,
kayaknya teman-teman juga pada kepo nih. Tujuan dan manfaatnya apa sih kalau misalnya ikut ini? Kayaknya ada ajang-ajang perlombaan kah atau apa nih? Kepo banget nih kayaknya. Buat menunjang karirnya juga boleh nih kayaknya di spill-spill. Oke, dari aku dulu ya. Ini adalah tahun kedua aku untuk di Gamantarai begitu. Wah. Jadi aku masuk manajer tuh kayak ini tuh dinamika yang berbeda gitu dibandingkan ketika aku ada di organisasi juga gitu. Kayak ini tuh bener-bener ngasah skill baru yang kayak kita bener-bener harus memanage semuanya, apalagi kayak dengan persiapan tim kan bukan satu project yang kalau kita proker gitu 1 bulan dalam rentan 1 bulan jadi gitu ya. Nah ini tuh kayak banyak gitu, kita timelinenya tuh berbulan-bulan dan itu tuh bisa aja ada banyak kendala dan disitulah hal yang baru yang aku pelajarin. Dan tujuan di sini tuh teman-teman tuh yang pasti nambah skill kayak yang tadi aku jelasin, terus juga nambah teman-teman karena di UGM kan gak ada teknik perkapalan ya. Jadi ini tuh ilmu baru yang dipelajarin gitu. Even aku anak teknik kimia, itu aku bisa ikut riset bahan bakarnya teman-teman Jayamahe kemarin kayak gitu. Jadi kayak ini tuh bener-bener satu hal baru yang sangat asik untuk bisa diolah begitu. Dari aku sih itu seperti itu ya, dia di manajer. Nah, ini ada pilot nih. Pilot gimana nih pilot nih? Kayak kalau mungkin tadi Miftah jelasin dari segi soft skillnya gitu ya, dapat apa aja. Kalau dari aku, karena aku berperan buat tim lombanya, yang pastinya teman-teman bisa bisa berprestasi karena kalian di sini bakal diikutan lomba juga. Kita itu setiap tahun pasti wajib banget ikut namanya lomba kontes kapal Indonesia. Terus selain di lomba Pusprenas nasional itu, kita juga ada namanya lomba dari universitas seperti boat race competition dari Sampan, terus ada Komet dari PPNS, dan juga ada Disten dari Universitas Diponegoro. Jadi pastinya teman-teman bakal sangat mengupdate dan meningkatin prestasi teman-teman di Gamantarai gitu. Berarti sangat update skill development-nya ya. Benar banget. Skill development-nya dapet, terus juga menunjang juga mau ikut perlombaan, lagi cari-cari nih anak teknik mau ke perlombaan apa nih, boleh banget gabung ke Gamantarai gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih, gimana nih kriterianya Kak untuk masuk ke Gamantarai gitu? Pasti kan ada kriterianya apa aja nih yang dipenuhi. Nah apa nih, boleh spill nih Kak? Untuk kriteria sebenarnya simpel-simpel aja ya. Yang penting 1 mau belajar, 2 komitmennya bagus, 3 tanggung jawab, disiplin, orangnya seru karena kita di bengkel butuh seru-seruan karena kalau semisal nggak seru kayak pusing nanti ya. Terus ada apa lagi Sel kriterianya? Kita terbuka untuk semua jurusan, bebas teman-teman dari jurusan apa aja boleh join sama kita. Terus kalau misal kayak teman-teman tuh belum ada skill ataupun pengalaman misal desain ataupun yang lain di tahun pertama, tetap boleh join lah karena nanti kita belajar bareng di rangkaian opreknya gitu. Jadi jangan takut kalau teman-teman memang minat dan mau join di tim dan ingin berprestasi, kita tunggu di Gamantarai. Serta buat teman-teman yang ngerasa jago jadi pilot, aku tunggu di Gamantarai dan bisa nerusin aku karena aku tuh udah tahun terakhir di Gamantarai. Jadi aku tahun depan udah gak di Gamantarai lagi. Harus mencari pengganti diriku gitu. Karena pilot ini sangat krusial, sangat penting banget. Karena dia tuh tumpuan terakhir waktu di perlombaan gitu. Jadi emang harus benar kita cari orang yang benar-benar kuat dan punya mentalitas yang tinggi gitu. Berarti ini sesuai kemauan ya. Yang penting ada kemauan dan juga nih pilotnya sedang mencari tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya nih. Nah, oke lanjut nih Kak. Untuk timelinenya nih Kak, Gamantarai itu oprek dari kapan sampai kapan? Apakah ada extend gitu? Mungkin boleh nih diceritain ke teman-teman. Oke, untuk opreknya sendiri dari Gamantarai itu tanggal 2 sampai 10 November itu kita open registrasi dan juga penugasan. Ada penugasannya untuk teman-teman baik divisi operasional maupun teknis begitu. Kemudian ini info paling penting, tanggal 9 November kita akan mengadakan Sailing with Gamantarai di Danau Wisdom. Ya, betul, Danau Wisdom. Jadi teman-teman yang minat, yang pengen tahu soal Gamantarai ini bisa banget langsung join ke Wisdom Park besok
tanggal 9 November pukul 2 WIB sampai selesai ya. Karena kita bakal seru-seruan dan kita bakal main kapal yang pastinya meriah banget dan pasti kapal yang ditunggu, yang kapal paling berisik banget kalau kita di Wisdom bakal tampil. Kita ikut memeriahkan lah, karena kita kan kita habis lomba ya, jadi kita pengen refreshing juga sekaligus oprek ini kita mau terbuka buat teman-teman yang di Wisdom mau tanya-tanya sama kita perbolehin. Mungkin mau pegang wahananya, mau mungkin nyoba main remote-nya yang kapal elektrik, mungkin kita bisa kasih lah gitu buat teman-teman biar tahu. Dan nantinya kalau tertarik, wah langsung join gitu aja. Ya, terus bentar belum selesai. Nah, untuk pengumumannya itu nantinya bakal dilaksanakan pada tanggal 16 dan juga sebelumnya tanggal 13 itu ada interview. Kemudian tanggal 17 sampai tanggal 27 November itu akan dilanjutkan dengan internship atau magang di bengkel Gamantarai. Oke, nah tadi berarti ada open house ya di tanggal 9 November ya tepatnya gitu. Nah mungkin kalau misalnya belum berkesempatan bisa langsung ke DM aja ya ke Gamantarai, boleh tanya-tanya gitu-gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk biayanya apakah gratis ataukah ada biaya bulanan iuran kas gitu kah? Boleh di-spill nih. Oke, untuk biaya sendiri oprek ini tidak dipungut biaya sepeser pun, dan untuk kas itu ada, cuma nggak ya banyak-banyak aja, normal-normal aja untuk kasnya gitu, tiap bulan itu ada ya. Udah sih itu aja, kalau biaya nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada biaya untuk pendaftaran ya sebenarnya, tapi ada uang kas lah, tapi tidak menguras kantong nih ya gitu. Nah untuk kegiatan rutinannya nih apa nih, tiap bulan kah atau tiap minggu kah kita ada bonding gitu, dan ekosistemnya seperti apa sih yang ada di Gamantarai ini? Boleh dikasih tahu nih teman-temannya. Mungkin aku bakal jelasin dulu buat yang ini ya kegiatannya. Nah untuk kegiatannya sendiri kan tadi ada tim teknis sama operasional nih. Yang operasional departemen itu kita wajib datang ke bengkel untuk hari Senin, Rabu, sama Jumat. Kemudian untuk teman-teman teknis itu dari Senin sampai Jumat itu full karena harus melakukan riset dan juga harus gimana ya? Ya manuf kapal, harus belajar dari tahun-tahun lalu nih kapalnya kayak gimana gitu. Jadi kayak harus banyak yang belajarin juga dari teman-teman teknis begitu. Terus untuk ekosistemnya di operasional departemen sendiri itu kita asik-asik aja gitu loh, ngumpul semuanya di satu divisi dan juga divisi lain gitu, kayak lebih enjoy aja karena kayak kita tuh lebih ke operasionalnya ya, bukan yang harus belajar soal teknisnya gitu. Jadi kayak kita punya waktu senggang buat main-main sama teman-teman gitu ya. Mau kita bisa keluar jajan, kita bisa kemanapun itu gitu. Untuk teman-teman teknis ini akan dijelaskan sama Fucal. Oke, buat teman-teman teknis, ya mungkin tadi udah dijelasin sama Miftah, kita masuk bengkel jam bengkelnya tuh setiap hari Senin sampai Jumat. Itu kita harus banget karena kita kan ada riset, ada belajar bareng, terus kita improve. Yang tahun kemarin tuh kita udah dapat apa, kurangnya apa, terus mungkin kompetitor kita itu udah ngapain aja, jadi kita evaluasi tiap hari gitu. Terus selain kegiatan bengkel itu pasti kita ada yang namanya trial. Itu untuk trial sebenarnya itu untuk pertama awal-awal tuh kita mungkin sebulan 2-3 kali setiap hari weekend, Sabtu Minggu. Nah cuman kalau kita udah mendekati lomba, mungkin hamin 2 bulan atau 3 bulan, itu benar-benar kita intens banget tiap hari, tiap minggu. Terus kalau udah hamin sebulan gitu kita bisa benar tiap hari kita nyempetin waktu. Kalau pagi bisa ada jam kelas kosong, oke guys kita trial. Sore kosong trial. Pokoknya emang harinya gitu kita trial terus, karena untuk kategori kapal yang kapal racing, kapal balap itu kan kita pasti kan ngejar waktu kan. Itu kan harus benar-benar satu detik pun tuh penting banget gitu. Banget. Koma itu penting banget. Terus untuk yang kapal autonomous kan mereka butuh data buat machine learning-nya kan, buat dia data-data yang bagus, terus nanti mereka dapat program yang cocok, itu bisa diterapin buat lombanya gitu. Jadi emang harus banget trial, wajib intens lah buat gimana kita bisa juara gitu. Sebenarnya fleksibel waktunya, tapi harus manajemen waktu ya. Tetap harus belajar milisecond aja, tetap ditamatin ya gitu. Nah, untuk masa kepengurusannya ini, berapa periode nih? Terus abis itu ada base campnya atau sekretnya biasanya di mana nih gitu? Oke, untuk
kepengurusannya itu 2 tahun waktunya. Dan untuk sekre kita bengkelnya ada di DTMI Fakultas Teknik. Namanya di vaksin. Ya, Oh, deket sebelahan sama Paksima ya. Ya, oke, dekat Maxim ya gitu. Nah, boleh nih, kayaknya teman-teman pada masih penasaran nih, kegiatan apa sih, kayak acara besar kah, ada track record perlombaan apakah di Gamantara ini gitu. Kayaknya kemarin habis perlombaan ya kayaknya lihatnya. Oke, boleh disepil nih. Mungkin agak lupa dikit beberapa ya. Sambil baca. baca. Karena saking banyaknya. Gamantara ini karena kita kan dibentuk apa ya, awal tahun 2012 kan. Itu sedikit cerita aja. Jadi di awal tuh kita namanya Robobot. Baru di tahun 2000 berapa tuh? 17 ya. Itu kita baru ganti nama jadi tim Gamantara. Nah, selama itu kita udah banyak banget prestasi. Yang terutama di apa ya, kancah nasional itu ada KKCTBN. Dulu namanya KKCTBN sebelum berganti nama di tahun-tahun ini. Dan nama jadi Kontes Kapal Indonesia. Di tahun 2019 tuh kita pernah juara 1 kategori Electric Remote Control. Terus kita jadi tim favorit kategori ASV. Lalu tahun 2020 itu kita jadi apa ya, juara harapan 1 untuk kategori ATSV. Terus untuk tahun 2021 itu kita dapat juara harapan 1 untuk kategori fuel engine, harapan 2 untuk kategori electric remote control. Terus kita dapat tim favorit lagi untuk yang ASV. Terus tahun 2022 itu kita dapat juara harapan 2 kategori ASV juga. Terus di apa namanya, tahun 2022 juga kita ikut lomba di stand yang ngadain Universitas Diponegoro. Itu kita dapat juara 3 di boat race competition-nya. Lalu di tahun 2023 itu kita dapat juara 2 di Sampan ITS. Lalu kita juga dapat juara 1 fun race kategori fuel engine remote control di kontes kapal cepat tak berawak nasional di tahun 2023. Lalu untuk yang terbaru mungkin Miftah sih yang nge-spill karena Miftah ikut terlibat nih. Oh, boleh. Untuk yang terbaru itu kita 2024 ini kita habis memenangkan untuk juara 1 di kontes Sampan ITS, kemudian itu untuk kategori IRC, dan yang kedua untuk yang paling terbaru nih dari KKI kemarin kontes kapal Indonesia kita mendapatkan juara 3 untuk kategori fuel engine remote control. Kemudian kita juga mendapatkan juara 2 untuk ISPK. ISPK tuh inovasi desain dan konstruksi. Tuh. Oke, apa lagi nih? Oh, ada satu. Oh, Di masih tahun belum kelar. ini kita itu peringkat 5 perguruan tinggi di kontes kapal Indonesia, dan itu kita bukan perguruan tinggi yang ada apa ya, jurusan teknik perkapalannya. perkapalan, ya. Jadi walaupun nggak ada teknik perkapalannya, kita masih bisa bersaing lah, dan pasti akan bersaing terus gitu. Betul, tambahan lagi di juara 5 itu ternyata sebenarnya kita 2. Jadi kita bareng sama UI. Sedangkan UI punya teknik perkapalan dan kita nggak punya itu. Sama kan ya, Iya. nyamai lah. Oke, itu banyak banget ya, lumayan banyak ya. Kalau di CV ini tuh udah berentet-rentet itu. Lumayan. Oke, mungkin tadi pertanyaan yang menutup obrolan kita hari ini nih. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa majukan pertanyaannya di Gamantara ya. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di Oprek UGM dan juga Gamantara tentunya, untuk melihat informasi-informasi oprek selanjutnya gitu. Nah, mungkin kita bisa say goodbye dulu ya ke teman-teman. Goodbye. See you.